hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera, kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya ke-9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun mengetahui hal ini." Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini, itu Matius ingin menutup section ini dengan statement yang kuat, di mana Matius sendiri ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama untuk orang Israel. Jadi sejak pasal 8 dan juga pasal 9 pembacaan kita, saudara, Matius membawa kita untuk melihat suatu seri perbuatan mujizat yang Yesus kerjakan, baik itu mujizat kesembuhan atau mujizat yang lain, termasuk membangkitkan orang mati. Tapi saudaraku, pembacaan kita pada hari ini yaitu ada dua kesembuhan. Dan kita bisa melihat kesembuhan yang khusus terjadi yang kelihatannya memang cukup aneh, ya, yaitu kesembuhan orang buta dan juga orang yang bisu tuli yang dirasuk oleh roh jahat. Jadi dengan disembuhkannya kedua orang buta ini dan juga orang yang bisu tuli ini, saudara, Tuhan Yesus sudah melakukan 10 mujizat kesembuhan. That's powerful. Nah, saudara coba perhatikan. Yang unik dari pembacaan ini adalah kok Matius yang ingin menutup kisah 10 mujizat Yesus Kristus ini sebagai pernyataan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, kenapa justru dia memilih klimaksnya pada kesembuhan orang yang buta dan orang yang bisu tuli yang dirasuk oleh roh jahat itu? Kenapa enggak endingnya waktu dia membangkitkan aja anak Yairus yang mati itu dibangkitkan? Kan lebih klimaks kelihatannya. Tapi rupanya Matius sengaja menaruh ini pada bagian klimaks dari ke-10 mujizat yang Yesus buat yang menggenapkan nubuatan dari kitab Nabi Yesaya. Nubuatan mesianis dari Yesaya 29 ayat yang ke-17 sampai 19 dan juga Yesaya 35 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Kedua-duanya menyodorkan bahwa mujizat yang Yesus buat yang itu adalah menyembuhkan orang buta dan orang yang bisu tuli, itu terhubung langsung dengan nubuatan mesianis. Ya, di dalam kisah ini juga Matius menunjukkan bagaimana penolakan orang Farisi yang berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Saudaraku, kelihatan di sini bahwa Matius ingin menunjukkan ketika banyak orang heran dan juga bersukacita dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, orang Farisi justru menutup pintu hati mereka karena kedegilan hati mereka, karena juga mereka ketidakpercayaan mereka. Itu sangat disayangkan, saudara. Jadi Matius mengatakan seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun yang menolak untuk mempercayai Tuhan sekalipun mereka melihat mujizat yang sangat banyak
di depan mata mereka. Nah, kelihatan sekali ada mata yang terbuka, tapi ada juga hati yang tertutup. Ini tentu adalah sebuah bagian yang menyedihkan yang coba disodorkan oleh Matius kepada kita, bahwa bisa saja di mana orang lain telah melihat mujizat, mereka melihat hal-hal luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus dan mereka mempercayainya. Ada sekelompok orang yang menolaknya. Ada sekelompok orang yang berkata, kami tidak mau percaya. Oh, dia tidak menyembuhkan dengan kuasa Allah. Dia menyembuhkannya dengan kuasa penghulu setan. Dia melakukan hal ini. Matius sedang mengatakan bahwa sejak mujizat ini terjadi, ada segelintir orang, yaitu orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang mulai tidak menyukai kedatangan Yesus untuk menyembuhkan, menolong umat Israel sebagai penggenapan nubuatan perjanjian lama. Ya saudara, saya percaya bahwa tujuan daripada mujizat-mujizat ini adalah supaya kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan juga saudaraku, hanya Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati saudara, tapi melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, di mana kuasanya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami datang kepada Tuhan, berterima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang datang untuk menebus kami. Terima kasih, bantu kami untuk mempercayai pribadi-Mu, juga mempercayai karya-Mu. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang membuat mujizat. Sampai hari ini pun Engkau masih mengerjakan mujizat-mujizat. Tapi lebih daripada mujizat itu, kami percaya pada pribadi-Mu, bahwa Engkaulah anak Allah, Engkaulah Mesias yang dijanjikan, Engkaulah yang menyelamatkan jiwa kami. Kami mau percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya kami semua yang mendengarkan morning devotion ini, masing-masing kami masuk pada komitmen yang lebih dalam kepada Tuhan. Yes, Lord. Bukan cuma kami percaya karena mujizat, kami percaya karena Engkaulah pribadi yang dijanjikan. Engkaulah Tuhan satu-satunya Amen. dalam kehidupan kami. Dan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau mau kami kerjakan di dalam Engkau. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat memasuki hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.